Meski akan berlangsung di 5 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, laga menghadapi Bahrain menjadi yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh fans Garuda. Bahkan yang gak ngerti sepak bola pun kami yakin bakal ikut dukung. Mengingat laga ini seperti harga diri bangsa Indonesia yang sempat diinjak-injak dan dipermainkan oleh Bahrain. Tentunya dari sini banyak yang gak terima. Timnas Indonesia sendiri sudah mulai melakukan persiapan sedini mungkin untuk menyambut Bahrain. Oleh Romani akan jadi salah satu penambah kekuatan skuad Garuda yang sudah konfirmasi akan menjadi ancaman. Menariknya, persiapannya sendiri gak sesederhana itu. Di sini hampir seluruh lapisan fans Garuda juga ikut memberikan dukungan untuk timnas Indonesia. Dewa 19 jadi salah satu contoh yang rela mengundur konser demi kelancaran timnas, yang mana jelas mereka menjelaskan jika ini semua kepentingan bangsa. Dan untuk itu, sejumlah kelompok supporter Garuda yang sudah menyiapkan kejutan untuk Bahrain sejak jauh-jauh hari, La Grande, bahkan dari sekarang sudah membuat rencana koreo spektakuler yang siap menggemparkan dunia. Lantas seperti apa rencananya? Kita akan ulas hal itu dalam video berikut ini. Sekitar 3 bulanan lagi, laga Indonesia versus Bahrain akan bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tentunya ini bukan sekedar laga seperti biasanya. Menjamu tamu lain dengan menjamu Bahrain jelas sangat berbeda. Jika kita menyambut China, yang notabene sama-sama licik, tapi masih tergolong wajar, mungkin nggak apa-apa kali nggak terlalu digembar-gemborkan, asal bisa dilibas habis aja. Tapi kalau Bahrain, beda boy. 3 poin tentunya akan tetap jadi target utama. Namun fokus para fans tak hanya sekedar itu saja, melainkan terkait kelakuan wasit botak sekaligus drama yang berkepanjangan kemarin. Untungnya kemarin semua pihak sudah menyatakan jika laga nggak bakal dipindah kemana-mana. FIFA dan AFC percaya dengan Indonesia menjadi negara aman untuk menyambut siapapun. Secara formalitas kita memang harus jadi negara yang aman untuk skuad asuhan Dragan Talajik. PSSI sendiri sudah meningkatkan seluruh sistem penjagaan di stadion maupun di bagian pendataan dengan Garuda ID. Tapi secara faktor mental, tampaknya fans Garuda nggak akan tinggal diam untuk meneror Bahrain selama di Indonesia. Yap, terkhusus untuk Bahrain, persiapan Indonesia untuk menyambut laga tersebut tentunya nggak sesederhana biasanya. Tidak hanya dengan masuknya oleh Romani saja. Lebih dari itu, Dewa 19 bahkan sudah mengumumkan jika konser musik yang akan berlangsung di GBK resmi diundur teman-teman, di mana jadwal awal sebenarnya digelar 18 Januari, diundur menjadi 6 September 2025 mendatang. Ahmad Dhani sendiri mengonfirmasi hal ini karena untuk mengutamakan rumput SUGBK yang biasanya agak-agak kalau digunakan untuk konser. Dan tentu saja sangat berpengaruh untuk pertandingan, terutama untuk passing bawah. Ini untuk kepentingan nasional. Laga kontra Bahrain juga kan sudah lama kita tunggu. Jadi mohon pengertiannya, Dewa 19 harus mengalah. Dengan begitu kami mengalah dan mengutamakan pertandingan sepak bola yang memang telah lama kita tunggu, kata Ahmad Dhani, sumber FIFA Goal. Secara kalender dari Januari sampai Maret memang gak terlalu berdekatan. Namun karena mengutamakan laga yang sangat berharga bagi bangsa, Dewa rela mengalah. Ya begitulah memang rasa nasionalis orang Indonesia kalau soal timnas, yang jadi alat pemersatu bangsa. Tapi di sisi lain, keputusan dari Dewa 19 ini juga seperti menyindir pengelola GBK yang seakan-akan gak bisa mengurus rumput. Walau jaraknya lama, tapi dikhawatirkan rumputnya rusak. Secara dari pengalaman sebelumnya selalu demikian. Jadi mungkin ini juga jadi kritikan buat pengelola yang agak-agak di tengah fans peserta PSSI yang terus berbenah. Dan untuk membakar semangat punggawa Garuda sekaligus meneror Bahrain, komunitas fans Garuda La Grande juga sudah mempersiapkan hal spektakuler loh teman-teman. Jadi untuk laga kontra Bahrain, baru-baru ini pemimpin La Grande menjelaskan akan menyiapkan koreo yang belum pernah dibuat sebelumnya. Tak tanggung-tanggung, akan ada 3 koreo yang akan dibentangkan oleh komunitas fans Garuda tersebut untuk ditunjukkan kepada Bahrain. Untuk gambar koreonya sendiri masih dirahasiakan La Grande. Yang jelas, membuat 3 koreo raksasa bukanlah sesuatu yang mudah. Dan bukan bergambar wasit botak ataupun 90+6 sama dengan 99. Menurut pengakuan pemimpinnya, pembuatan koreo ini bisa memakan waktu hingga 1 bulan per koreo.
yang artinya untuk 3 koreo sekaligus butuh 3 bulan. Maka dari itu, mulai dari sekarang La Grande sudah persiapan untuk membuat koreonya. Kalau nanti lawan Bahrain, nah gambar Bahrain. Ini kebetulan nanti sore kita mau ada kopdar buat tentuin konsep lawan Bahrain nanti sore. Oh. Kita udah mau mulai bahas lawan Bahrain. Ide kreatifnya ya. Kepala tuh. Mau bikin yang kalau bisa kita bikin yang lebih wow dari lawan Jepang kemarin. Kalau tentang wasit mas, tanpa kita bikin juga pasti nanti netizen pasti ada aja yang bikin. Kita sih udah ada sih mbak gambaran sebenarnya, tapi masih rahasia. Masih rahasia. Oh, biar surprise. Ya. Ada pokoknya ada 3 step lah pokoknya. 3 step berarti? Di babak pertama semua itu. Jadi akan dikeluarin 1. Nanti 1 selesai, kedua selesai baru kita lanjut. Jelas seluruh penggemar siap mengubah GBK menjadi neraka bagi tim tamu semacam Bahrain. Gemuruh supporter untuk menyambut Bahrain sepertinya akan berlangsung sejak kedatangan skuad berjuluk Mutiara Teluk Persia. Tapi di luar stadion, kita juga harus menjaga kondusivitas teman-teman. Palingan biasanya ada saywar buat meneror. Terutama saat 90 menit di atas lapangan. Gemuruh supporter tak akan kasih ampun di tribun GBK. Bahrain gak akan lagi bisa main-main, apalagi guling-guling. Karena jika sampai itu terjadi, teriakan akan semakin keras untuk menghancurkan mental lawan. Terlebih gak hanya dari kelompok supporter saja, tapi para fans sendiri pastinya siap membawa kreasi masing-masing seperti gambar wasit botak contohnya. Tulisan 90+6 sama dengan 99 dan sebagainya. Untuk 3 koreo dari La Grande sendiri diprediksi akan menggemparkan dunia. Sebelumnya, koreo-koreo di laga timnas Indonesia juga seringkali mencuri perhatian media internasional. Pada laga kontra Jepang misalnya, koreo pertarungan Gundala melawan Godzilla bahkan sampai menyedot perhatian media-media Jepang. Di mana ketika itu jurnalis Jepang yang meliput laga di Indonesia langsung gak bisa move on dari atmosfer Stadion GBK. Selain itu, di laga kontra Arab, Indonesia juga jadi pusat perhatian dunia dengan selebrasi baru dari Marcelino, yang menjadi ikonik sekaligus bersejarah karena terjadi saat Indonesia pertama kali mengalahkan Arab Saudi. Ngomong-ngomong soal kekuatan internal warga plus 62 di kancah dunia, Indonesia sih emang gak ada lawan teman-teman. iShowSpeed aja selalu melantunkan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ia seakan gak pernah melupakan sedikit pun tentang kata-kata minggir lu miskin, awas-awas, santai. Bahkan saking melekatnya Indonesia di pikirannya, Speed bahkan menanyakan terkait Indonesia kepada sang idola Cristiano Ronaldo. Tapi di sini bukan Ronaldo sungguhan teman-teman, melainkan AI yang didesain mirip dengan Ronaldo dan menjawab jika CR7 juga mengenal Indonesia karena pernah ke Indonesia. Okay, Ronaldo, have you ever been to Indonesia? Yes, I've been to Indonesia many times. I really like it there. Do you know what santai means? Santai? What are you even saying now? Like santai in Indonesian. Santai, it's a word. Oh, yeah, I know what santai means. You just said it wrong. That's why I was confused. Okay, if I said it wrong, then you say it. It's not santai, it's santai. It means relax and basically just chill out. How do you know Indonesian? I've been there many times. Of course, I know what santai means. It's not a complicated word. Okay, do you know what Minger Lumi Skin mean? Minger Lumi Skin means like relax. Like calm down, guys. Oh, yeah, it's a word from the Javanese language. It means like calm down. Yes, Minger Lumi Skin. So you know what Minger Lumi Skin means? Yep, I know what it means. It's a Javanese word, as I said. Okay, alright, okay, my fault. Okay, alright. Pada laga kontra Bahrain sendiri, sejatinya akan jadi laga penentu bagi timnas Indonesia di klasmen akhir grup C. Laga ini wajib dimenangkan jika ingin lolos ke Piala Dunia lebih terbuka. Tapi ini juga bukan jaminan. Laga pertama di matchday Maret mendatang, atau tepatnya menghadapi Australia, akan menjadi yang terberat. Selain karena bermain di kandang tim Kanguru, timnas Indonesia juga harus berjuang mati-matian untuk bisa mencari poin setidaknya 1. Kalau bisa 3, lebih bagus, biar bisa lolos langsung sih.
Walaupun kita juga nggak boleh berharap lebih, tapi mengingat Australia sedang dilanda badai cedera, ditambah fans Garuda yang siap menginvasi Australia untuk memberikan dukungan, kenapa nggak bisa ya kan? Secara target di 4 laga sisa, PSSI sendiri menetapkan 6 poin saja untuk menang realistis lawan Bahrain dan China, agar finish di peringkat 3 atau 4 klasemen akhir. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.